Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, tentunya masih di channel YouTube Ahmad Riza Effendi. Banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu dari sobat netizen terkait bansos digital yang dimana saat ini sedang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Jadi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur itu menjadi pilot project penerapan perlinsos digital. Meskipun program ini belum berlaku secara nasional, tapi sudah banyak beberapa netizen yang bertanya kepada saya terkait bansos digital ini ya. Seperti pertanyaan yang paling umum ya, apakah yang sudah menerima bansos PKH ataupun BPNT sebelumnya, yang bansosnya masih tetap aktif cair, apakah perlu daftar ulang ke perlinsos digital? Itu yang pertama ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi, kalau bansosnya digital, apakah nanti kartu KKS atau kartu merah putih itu tidak berlaku? Ada lagi pertanyaan, kalau bansos digital berarti penerima bansos harus punya HP dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, terkait pertanyaan-pertanyaan itu akan coba saya jawab secara ringkas ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan gambaran bagi Bapak Ibu semua terkait bansos PKH BPNT digital itu seperti apa. Nah, berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi tentunya. Dan langsung saja Bapak Ibu, jadi pada intinya pemerintah terus berbenah terkait bantuan sosial. Dengan banyaknya masukan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, maka dibentuklah suatu sistem. Nah, sistem ini nantinya sebelum diberlakukan secara nasional, perlu dilakukan uji coba atau kajian lebih lanjut. Intinya harus diuji cobakan dulu, apakah kira-kira nanti sistem ini mencapai keberhasilan yang memuaskan atau tidak. Nah, untuk pilot project ataupun uji cobanya yaitu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tentunya dari masyarakat Banyuwangi, siap-siap nanti di akhir September ini sampai nanti di pertengahan Oktober akan ada pendataan ulang. Semua warga baik yang menerima bansos, yang belum menerima bansos, ataupun ingin menerima bansos bisa melakukan registrasi, bisa melalui mandiri ataupun minta tolong ke petugas yang sudah ditunjuk. Berikutnya Bapak Ibu, terkait bansos digital ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Apakah dari penerima bansos yang sudah aktif itu perlu mendaftar ulang atau bagaimana? Jadi untuk pertanyaan itu Bapak Ibu, terkait penerima PKH BPNT yang sebelumnya masih cair bantuannya ya, itu silakan bisa registrasi ulang. Karena sasarannya itu tidak hanya penerima bansos aktif, tapi semua kalangan masyarakat boleh untuk melakukan registrasi ke digital perlinsos atau bansos digital ini. Karena semua sifatnya adalah usulan. Dan juga Bapak Ibu, setiap usulan yang masuk ini tidak akan mempengaruhi bansos yang sudah berjalan di tahun 2025 ini. Karena nanti setiap usulan yang masuk akan diolah lebih lanjut oleh pakar-pakar ahli kemiskinan gitu ya. Berikutnya nanti akan ditemukan formula yang cocok sehingga nanti akan bisa diperingkat. Oh, warga ini masuk kategori ini kategori ini, dan sebagainya. Sehingga nanti pada tahun 2026 insya Allah akan dilakukan evaluasi terkait yang sudah dilakukan di Banyuwangi untuk diterapkan secara nasional. Apakah sudah siap ataukah belum gitu ya. Jadi jawabannya jelas, bagi yang masih aktif bantuannya boleh. Kalau bisa ya semuanya bisa mendaftar atau meregister ulang, baik yang sudah dapat ataupun yang belum pernah dapat sama sekali. Ya diutamakan yang ekonomi ke bawah, itu yang diutamakan harus mendaftar di digital perlinsos ini. Pertanyaan berikutnya langsung saja ada yang tanya, apakah kalau sudah mendaftar di digital itu tidak perlu lagi kartu KKS? Jawabannya tentu masih perlu Bapak Ibu ya. Karena ini sifatnya masih pilot project, artinya masih uji coba. Maka untuk tahun 2025 ini masih menggunakan sistem yang saat ini berlaku. Jadi pilot project ini yang daftar ulang bansos ini itu nanti masih akan dilaksanakan entah tahun 2026 ataupun 2027. Ya, tergantung nanti evaluasinya bagaimana. Jadi pada tahun 2025 ini sampai nanti 2026 awal tetap masih menggunakan
aturan yang sudah berlaku sebelumnya seperti Kepmensos 79 HUK 2025 ya. Pertanyaan terakhir yang juga muncul di terkait bansos digital ini, apakah KPM perlu memiliki HP? Jawabannya tidak. Jadi ada KPM yang punya HP dan juga KPM yang tidak punya HP, gitu ya. Jadi yang punya HP ini boleh mendaftar secara mandiri. Ada linknya nanti ya. Berikutnya yang tidak punya HP nanti dibantu oleh petugas dalam proses pengusulannya. Jadi selesai, clear ya. Berikutnya Bapak Ibu, jangan nanti dipaksakan beli HP, tidak perlu. Karena sudah ada petugas yang membantu, baik dari pendamping PKH, dari TKSK, operator desa kelurahan, Dasawisma, itu semua kerjasama untuk bisa membantu, bahu-membahu untuk meregister semua warganya, khususnya di Banyuwangi ya, untuk mendaftar di Digital Perlinsos. Untuk daerah lain, nanti belum saatnya, jadi belum saat ini, nanti dilihat saja dulu progres yang sudah dilakukan di Banyuwangi bagaimana. Jadi untuk daerah lain, mohon bersabar ya. Info ini nanti khusus untuk warga yang ada di Kabupaten Banyuwangi atau yang ber-KTP Banyuwangi ya. Untuk daerah lain nanti bisa menyimak bagaimana prosesnya, apakah ada kesulitan dan sebagainya, nanti insya Allah akan saya bantu, saya update di channel YouTube Ahmad Riza Effendi ini. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Intinya nanti terkait bansos digital ini, gambarannya saya kasih gambaran sedikit Bapak Ibu ya terkait bansos digital biar nanti tidak bingung ya. Jadi masyarakat umum siapapun itu boleh mendaftar. Nanti ada linknya, baik mendaftar sendiri ataupun dibantu oleh petugas. Itu ya, jelas ya. Nanti ketika Anda mendaftar, itu sistem sudah akan bisa membaca dalam satu keluarga Bapak Ibu semua. Jadi misal dalam satu kakak ada 3 orang, nanti di sistem itu akan muncul kepala keluarga siapa, istrinya siapa, anaknya siapa, dan sudah muncul semua namanya. Berikutnya Bapak Ibu, nanti oleh sistem itu baik nomor induk kependudukan, nomor KTP ya, dan juga nomor kartu keluarga atau nomor KK nanti akan diintegrasikan dengan banyak data, baik data BPJS Ketenagakerja, data pertanahan untuk mengecek aset tanah yang dimiliki ya. Berikutnya data BPJS Kesehatan untuk mengecek riwayat kesehatan keluarga Bapak Ibu semua. Berikutnya nanti data dari BI Checking ya untuk mengecek riwayat transaksi. Berikutnya juga keuangannya bagaimana, apakah punya pinjaman yang banyak atau tidak dan sebagainya gitu ya. Berikutnya akan dicek juga pada data kepolisian untuk mengecek kepunyaan kendaraan, apakah punya kendaraan atau tidak dan sebagainya. Nah, nanti juga dilingkan beberapa data seperti data BPS ya, di data Kemensos juga jadi satu. Nanti yang akan menentukan keluarga ini masuk kategori bawah atau menengah ataupun atas nanti sudah terbaca oleh sistem, akan dirata-rata. Jadi nanti by sistem itu akan terbaca semua, by nomor NIK dan juga nomor KK itu akan terbaca semua bagaimana. Nah, itulah konsep bansos digital yang disampaikan. Jadi bukan terkait nanti bansosnya akan cair digital, bukan ya. Tetap nanti saat penyaluran bansos itu tetap menggunakan nomor rekening ya, nomor rekening milik keluarga masing-masing atau keluarga yang diusulkan ya. Jadi tidak melalui desa atau kelurahan, tidak melalui dinas sosial, langsung nanti dari pusat bantuannya langsung masuk ke rekening. Dan itu bisa semua dicek apakah cair, apakah tidak dan sebagainya, itu bisa dicek secara digital dengan aplikasi Digital Perlinsos. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa itu penjelasan saya terkait bansos digital PKBPNT yang sekarang sedang diuji cobakan di Kabupaten Banyuwangi. Selama ini masih belum berlaku secara nasional, masih tetap menggunakan aturan yang sebelumnya ya. Untuk usul ataupun coret tetap menggunakan Muskel-Musdes ya, ataupun cek bansos gitu ya. Jadi untuk uji coba ini nanti beda ranah. Jadi jangan disamakan. Nanti kalau semua daftar dikiranya dapat bansos. Tidak seperti itu. Baik Bapak Ibu ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga infonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.